ucapkan kepada Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, atau yang kita kenal dengan panggilan Bapak Ahok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Tokoh muda, karena kami Junior Chamber International adalah organisasi kepemudaan yang syaratnya cuma satu, 18 sampai 40 tahun maksudnya. Jadi kalau syaratnya di depan sini masih bisa lah kira-kira. Jadi hari ini kami dikukuhkan kepengurusan untuk tahun 2013. Junior Chamber International atau GCI ini punya aturan seluruh dunia di 120 negara di mana kami berada, dengan 300.000 lebih anggota, dengan 5.000 lebih local chapter, bahwa kepengurusan hanya boleh 1 tahun. Kita harap GCI akan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan leadership, entrepreneurship, social solidarity, dan juga untuk agar para pemuda Indonesia dengan segala kelebihan bakat talentnya mampu membina dan meraih prestasi di ajang internasional. Maka kami persilakan kepada National President GCI Indonesia 2013, Bapak Alex Tio, untuk memberikan sambutan. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ahok, Pak Basuki, para hadirin sekalian, Past National President, Senators yang hadir di sini, silakan saya bicara di bahasa Inggris so that our international guests would understand. Thank you for coming, and first of all, I would like to thank Jakarta Governor in hosting this event for us. And this event served to help increase awareness for the flood that just happened in Jakarta. I would like also to thank all my past national presidents who have supported us all this time, and all of the distinguished guests here. Oke, yang simpatisan GCI mana? Oke, yang dari luar kota, kita cek dulu dari Jogja, ada? Solo? Solo, oke. Bali? Oh,
dari Bali. Dari Bogor? Tangga Bogor, hadir Bogor? Nggak ada ya. Dari Semarang? Oh. Surabaya? Ada yang saya kelewatan belum disebut? GCI dari mana? Pemalang. Sudah ya. Medan, dari Medan. Oke, sebagai gambaran Pak Ahok bahwa Bapak dan Ibu-ibu bahwa GCI di Indonesia saat ini memiliki 30 chapter, ya 30 ya, dengan kurang lebih dari 800 anggota. Jadi kekuatan GCI ini bukan di pengurus pusat, tapi di lokal chapter itulah. Yang mau jadi pengurus pusat itu pun mesti minta approval dari presiden lokal chapter. Jadi kalau boleh dikatakan GCI ini udah lebih mengenal otonomi dibanding Republik Indonesia. Nah, nanti kalau sudah di pusat jadi national president, apa berikutnya? Dia naik seperti misal kasus data Jepang, dia menjadi pengurus untuk region. Kita punya region Asia Pasifik, Amerika, Afrika, kita punya region. Nanti dia naik jadi kepengurusan, jadi leader. Itu bahwa usia sudah pengaruh. GCI ini unik. Dia berkarir sebagai local member, pengurus, mesti VP dulu di pengurus di chapter, eksekutif VP di chapter. Ada juga mulai nggak bisa. Betul Pak Senator, sebagai senator kita betul ya. Nah, senator kita bilang betul. Jadi nggak bisa karena saya banyak duit, saya beli saya nggak bisa. Jadi semuanya mesti berangkat betul-betul dari bawah. Baik itu kelompok senior, kelompok junior, pemuda. Yang mana kelompok-kelompok masyarakat ini secara real sudah kami lihat berjibaku membantu korban banjir DKI Jakarta. Jadi tentu kita beri apresiasi 7 kelompok. Kenapa cuma 7? Masih ada 70.000 kelompok yang membantu masyarakat di luar yang mesti kita berikan apresiasi. Tapi malam ini kita yang sedang berkesusahan. Untuk pada malam yang bahagia mengenai mungkin pesan-pesan apa, pengalaman-pengalaman apa yang dapat diberikan kepada kaum muda ini. Silakan kepada Bapak Wakil Gubernur, Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Ahok untuk memberikan kesempatan untuk masyarakat. Selamat malam semuanya. Selamat datang kepada GCI dari berbagai kota dan negara, juga orang yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa temani malam tadi. Dengan masyarakat yang belum diselesaikan dan juga bersama pemerintah. Kita mohon maaf atas situasi Jakarta yang memang habis banjir kurang menyenangkan, dan saya pun suaranya habis menentukan sudah beberapa malam. Jadi di situasi membuat menyenangkan, tapi terima kasih atas empati yang dilakukan oleh GCI terhadap kami. Ini memang ada sedikit perbedaan di dalam undang-undang pemuda kita. Yang di undang pemuda itu 16 tahun sampai 30 tahun. Kalau ini 18 sampai 40. Kalau di Indonesia umur 40 tahun itu disebutnya parubaya. Jadi kalau saya ditulis di koran, ditulis Basuki lelaki parubaya, karena sudah di atas 40 tahun. Saya sudah akan 47 tahun tahun ini. Jadi jelas ini sesuatu yang mungkin nanti perlu disesuaikan. Sebetulnya dalam undang-undang organisasi kita ini tiap kalinya sampai 30 tahun. KMPI masih memaksakan sampai 40, tapi seperti AMPI sudah 30. Dan ini kita harapkan terus ada perbaikan. Tapi GCI ini tiap tahun bisa ada perubahan, ini tentu sangat baik. Tentu harapan kami para pemuda Indonesia dengan GCI yang chapter bisa sampai 30 ya, yaitu 08, kita bagaimana menjaga tempat fondasi kita. Kata Pak Kafir Kemas, Pak bilang, saya sudah buat fondasi, dan ini tidak bisa dikotak-katik lagi. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ada satu hal yang paling penting, mungkin banyak sekali dari kita tidak pernah mengerti kenapa sila kelima kita itu keadilan sosial.
bukan bantuan sosial. Nah, saya sering diskusi dengan beberapa organisasi atau pemuda atau organisasi dewasa. Rata-rata kita selalu melakukan hanyalah bantuan sosial. Misalnya begini, kalau di depan balai kota orang jalan lewat digebukin dan dirampok, kebetulan ada kita dengar kita ramai-ramai ke depan membantu. Kita mau masuk, obatin, kasih doa, antar pulang, itu namanya bantuan sosial. Karena kalau ketemu kita, kalau pas tidak ketemu, ya sudah modal lewat dia. Tapi kalau keadilan sosial, kita menjamin sepanjang depan balai kota ini tidak ada seorang pun digebukin maupun dirampok. Itulah keadilan sosial. Makanya sila kelima Pancasila kita adalah keadilan sosial. Jadi yang saya harapkan dari Junior Chamber Internasional itu dari Indonesia maupun seluruh chapternya, yang perlu kita wujudkan, Junior Chamber Internasional itu bukan membawa bantuan sosial. Ini orang asing cuma orang 5 orang saja. Okay, I think this is very important. What I want to say is, Junior Chamber Internasional brings justice, not charity. When we find out somebody get hurt or maybe robbed or beaten, we help them. This is only charity. But when we guarantee nobody could get hurt or been robbed, that means justice. What I hope is Junior Chamber International brings justice, not charity. Too many people do charity. What the world needs now is justice. And that's why I hope my dream, the Junior Chamber International will bring justice to this world. Jadi bagi saya yang paling penting adalah itu. Sama seperti di Indonesia, banyak orang menderita sudah banjir, kita yang bantu mereka. Tapi kita tidak pernah bisa melepaskan mereka dari kesulitan-kesulitan. Misalnya dulu kalau mendapatkan rumah susun, seseorang harus menyogok mungkin 5 juta. Itu yang membuat orang miskin tidak bisa menyewa rumah susun yang 150.000, tapi dia yang ukurannya 30, 2 kamar tidur, kamar mandi, ada dapur semua, dia menyewa rumah petak yang 3x3. Atau paling besar tinggalin 3 keluarga ukuran 15. Sewa 300.000 atau 150.000. Kenapa tidak mau sewa yang lebih murah? Karena masih menyogok. Dan ketika dibagikan, karena begitu miskin, mereka juga menjual rumah susun itu. Karena itu pemerintah sekarang menjamin tidak ada uang yang seperti itu lagi dalam rumah susun. Tetapi orang yang membeli rumah susun disewakan, kami akan sita. Kami lakukan program ini supaya rumah susun yang kami bangun tetap untuk orang yang kurang mampu. Inilah justice. Silakan. Dan yang kedua yang diharapkan dari para pemuda adalah ketika kita membawa keadilan, tentu kita istilahnya melawan arus. Kalau melawan arus, yang paling susah dari kita sebagai pemuda adalah kita terjebak dengan zona nyaman kita. Jadi yang perlu kita perlukan adalah bagaimana kita bisa melampaui zona nyaman. All we want to do is to go beyond the comfort zone. The best enemy, not the best enemy, maybe the most, everything that is difficult to do is against our comfort zone. That's why for us, for the Junior Chamber International, we have to go to comfort zone to bring justice to this world. Saya kira itu bisa saya sampaikan 2 poin tadi. Dan saya yakin kalau pemuda seluruh Indonesia bergabung dengan mental untuk membawa keadilan ini, maka Garuda Pancasila kita ini dirancang untuk mengalahkan buruh tanah Amerika maupun buruh Belanda. Terima kasih. Ini message jelas bahwa GCI harus peka kepada keadilan sosial.
Sebagai informasi, GCI dalam perjuangannya ada 4 pilar ya, betul. GCI juga punya 4 pilar, 4 sektor. Pertama, GCI memperjuangkan namanya pengembangan individual. Orang itu harus punya leadership, orang itu harus punya skill. Sehingga GCI membuat sistem training yang sangat baik sekali, mulai dari GCI admin untuk memperkuat knowledge mengenai organisasi, ada pengembangan GCI yang lainnya, GCI achievement, ada tingkatannya, dan itu dilakukan training dengan modul-modul international standard, bahkan untuk trainernya pun harus bersertifikat. Jadi trainernya ada yang ikut di local chapter, trainingnya national, sampai dengan seperti Alex, dia pernah sebulan di Jepang programming, hanya untuk training GCI. Jadi itulah GCI untuk individual pengembangan diri. Selain itu GCI juga berusaha supaya bisa menghapus kemiskinan, menghapuskan yang namanya pengangguran dengan menjadi seorang entrepreneur. Jadi ada pengembangan bisnis di GCI, entrepreneurship, leadership, entrepreneurship. Ketiga adalah tadi sesuai dengan Pak Ahok bilang, social solidarity, social responsibility. GCI lakukan banyak hal itu. Di GCI Kalimantan sangat aktif membuat rumah untuk pengobatan atau penampungan daripada anak-anak autism di Kalimantan, anak-anak terbelakang. Ada juga GCI Batavia sangat aktif dengan BNN. Kita punya anak-anak muda di belakang membanggakan. Kita fight against the drug abuse, penyalahgunaan narkotika. Berdirilah rekan-rekan daripada divisi anti narkotika mahasiswa. Mereka fight against the drug abuse. Kemudian yang terakhir adalah ini yang sangat penting, berkali-kali pada Bapak Presiden, Bapak Menteri, berbagai tempat mengatakan kita sudah globalisasi, lintas border, lintas batas, sehingga kita akan namanya masyarakat ekonomi ASEAN, tahun ini adalah tahun APEC. GCI adalah tools untuk pemuda Indonesia bisa bertarung di global karena kita memiliki program namanya internasionalisasi. Ingat, GCI operates di 120 negara dengan lebih dari 5.000 chapter, dengan lebih dari 300.000 anggota. Kalau mau jual barang di Jepang, ini Anda bisa tinggal di kontak. Titip barang tidak bisa laku. Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, semuanya ada. Dan ada di 120 negara, bisa bayangkan potensi GCI. Kopsurat, umpul-umpul semuanya tinggal di download di website dapat. Jadi kartu nama GCI di Indonesia, Amerika, Afrika, semua sama bentuknya. Akan ada pemberian cindera mata sebagai kenang-kenangan untuk Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ahok, yang akan diberikan cindera mata. Silakan Bapak Jati, bisa disiapkan. Oke, kita undang dulu para delegasi internasional yang akan memberikan cindera mata dari International VP GCI Jepang, GCI World dari Jepang. Silakan, from Japan, come in front. Please here. Okay, no problem. Thank you. For Japan. Kepada Pak Ahok, mungkin Pak berkenan Pak, kalau aku untuk kembali tampil Pak untuk diberikan. Ya. Oke. Jadi itu adalah alat set aromaterapi, tapi uniknya, nah ini uniknya Jepang ini hebatnya, tidak pakai obat, tapi pakai teh Jepang. Jadi cukup taruh Pak Ahok, taruh teh, kalau sampai suaranya hilang tadi, taruh teh, jamin besok bangun pagi seger Pak. Oke, thank you. The next is from Hong Kong.
Indonesia, Canada, New Zealand, always. Thank you. Saya mau kasih tahu, ini lawan fucking hoki. Itu bawahnya itu tulisan ini, yang kotak ini, artinya itu tier, lahan. Jadi kalau orang mau hoki, harus punya tanah, punya lahan. Nah kita mesti usahakan semua yang seperti itu. Jadi inilah filosofi Tiongkok yang mengajarkan kalau Anda mau hoki harus punya lahan. Maka tidak heran Nabi Muhammad suruh tuntut ilmu sampai ke negeri Tiongkok, negeri Cina. Jadi saya pikir salah satunya, mungkin waktu dagang, saya tafsir sendiri. Nabi Muhammad sering ketemu orang Tiongkok, kasih apa-apa, kasihnya. Pasti Nabi Muhammad tanya, kenapa semua tempat, semua gentong ada tulisan Fu? Terus artinya apa? Nah terus yang kedua lebih penting lagi, ada yang Konghucu mengatakan, kalau ada pendidikan, tidak boleh ada pemotakan. Yujiao boleh katanya. Jadi dua hal ini kalau kita lakukan di Indonesia, bahwa pendidikan tidak boleh diskriminasi, bahwa rakyat harus memiliki lahan, maka kita bisa jadi negara yang maju. Saya tambahkan seperti itu. Oke, silakan. Yang terakhir adalah dari GCI Indonesia. Jadi tema kita di Indonesia tahun ini adalah Let's start with solid foundations. Karena saya percaya juga bahwa sama seperti Pak bilang, DCI juga tidak harus start dari foundation. Karena gedung yang setinggi apapun kita bangun, kalau foundationnya tidak kuat, sama saja. That's how it is. Terima kasih pada Bapak Wakil Gubernur. Silakan Pak, bisa kembali. Oke, demikian tadi tukar-tukar cindera mata, pemberian cindera mata untuk Wakil Gubernur Provinsi DKI. Selanjutnya adalah ini yang saya bilang, kita ingin mengundang dulu Pak Ahok, beberapa orang masyarakat yang mungkin Pak Ahok pernah ketemu di lapangan waktu di Pluit, di Penjaringan atau di Kampung Pulo, dimanapun mereka ini. Ya pasti mereka bilang, saya kita Pak Ahok dari berjuang di lapangan juga begitu. Kita undang perwakilannya ya, karena nggak bisa merampung semuanya. Yang pertama adalah dari London School of Public Relations. Silakan, Bu Prita Kawaliani yang telah memberikan akan membangun konser di kampusnya untuk penggalangan dana bagi korban. Silakan Bu. Juga yang aktif sekali membantu perahu karet. Kemarin berjibaku juga sampai tadi masih tetap bekerja, yaitu adalah Rotary Disaster Relief Team Indonesia. Yang juga aktif dari generasi muda lagi juga, yang turun juga langsung ke lapangan memberikan bantuan sosial dan lain sebagainya adalah Koko Cici Jakarta. Perwakilannya silakan. Kemudian juga yang memberikan juga bantuan dan malam ini berkontribusi besar karena mendatangkan artis-artis di ibu kota. Karena dia tahu malam ini kita akan menggalang dana, memberikan apresiasi kepada para relawan. Dia bilang, Tito, saya kirim artis kelas 1, nggak usah bayar 1 sen pun. Berapa? Nanti nggak usah bayar, maka saya ditagi pusing, kita ada uang transport. Enggak, honor nggak ada, uang transport nggak usah. Bahkan dia juga punya posko membantu, kemudian juga menghibur para yang sedang berkesusahan. Yaitu Naga Suara Peduli Bapak Rahayu. Silakan Pak. Dan ada juga satu rekan saya yang sangat sibuk dengan hatinya, mantau semua kanal,
Saya tahu pagi siang malam 24 jam nggak pernah berhenti. Semua orang di SMS. Jadi kalau dia terima laporan ada di apartemen mana gitu yang di Pluit Tergelam ini, semua di BP di call ada. Kau punya perahu karet nggak? Kau punya ini nggak? Itu khusus di sini. Nggak pernah tidur. Dan itu dari GCI Batavia, Alex J. Silakan Pak, kalau agak maju tapi agak bisa agak melebar. Ya. Untuk itu saya mohon kepada National President GCI Indonesia Bapak Alestio didampingi oleh International Vice President GCI World yang mana akan melaporkan kepada headquarter untuk mendampingi, untuk memberikan dimulai dari dan paling ujung sana nanti London School of Public Relations. Mereka inilah komponen bangsa kita yang terus berjuang bersama dengan semua stakeholder, karena kita tahu bahwa perlu diingat bahwa Republik Indonesia itu bukan republik pemerintah. Di negeri ini ada namanya pemerintah, ada juga namanya rakyat. Jadi ada kalanya pemerintah juga tidak bisa memenuhi semuanya, maka disitulah peranan rakyat harus berperan. Dan mereka-mereka inilah merupakan perwakilan daripada masih banyak lagi di luar sana saya tahu yang berhak, lebih berhak dan sangat berhak untuk diberikan apresiasi. Dan malam ini mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk rekan-rekan lain, seluruh masyarakat yang mungkin masih belum begitu antusias untuk terlibat pada hari ini. Oke, sebelum turun berdiri kami mohon Pak, saya lagi Pak Wakil Gubernur Pak Ahok untuk tampil berfoto bersama. Mungkin Pak Wakil Gubernur di tengah, bersama tengah Pak, agak rapat, plakatnya agak diangkat dong, di-shield dong. Oke, terima kasih atas kembali tempat duduknya. Silakan Pak. Terima kasih. Oke. Tadi saya kan cerita panjang lebar mengenai GCI. Jangan-jangan dikira Tito ini ngibul, kan? Ceritanya aja tinggi-tinggi. Kita ingin sedikit testimoni dari para senior kita, yaitu kalau kita sebut sebagai Vice National President mungkin akan memberikan speech sedikit di sini bercerita mengenai GCI. Untuk pertama kita bersilakan kepada Vice National President Yuki untuk dapat tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Gubernur, Pak Ahok yang saya hormati, Presiden, and all the delegates from other countries, other countries, other Indonesia. So, Indonesia dan Inggris. Pengalaman saya untuk yang muda-muda di Rio Chambers, saya sudah tahun 97 Pak Ahok jadi nasional presiden sekarang saya ketua senator Indonesia dan ketua akademi Indonesia. Intinya organisasi ini adalah politik, leadership, bisnis, networking, dan brotherhood. Nah, dari brotherhood itulah kita develop bisnis, hubungan yang tidak ada kepentingan politik. Jadi murni GCI brotherhood. So, my message is GCI adalah gabungan dari pengusaha muda dan profesional muda. Kalau ini profesional muda, ada kita pengusaha muda.
Jadi Anda sebagai asisten manager pun juga bisa join Junior Chambers selama dia promosi 1 tahun. Jadi pengalaman saya dulu selama 1 tahun presiden pernah ke negara. Setiap ke negara manapun saya kontak ke DCI people, and then they will give me the price, the address, the tourism, potential business. Jadi it's very helpful, and then in the future it's very benefit for you. Dua bulan yang lalu saya diundang sama asosiasi namanya teman-teman Presiden SBY. Jadi itu perusahaan-perusahaan seluruh dunia itu diundang sama luar negeri, kita makan malam. Ini saya cerita masalah GCI. Saya ketemu orang sudah buat, dia dari Afghanistan atau dari Pakistan, kayak Osama bin Laden begitu. Terus kenalan gitu kan, dia dari Chambers of Commerce-nya negara Islam tersebut. Kalau dia lihat nama saya, GCI, dia bilang saya dulu nasional presiden tahun 80-an. Jadi brotherhood itu juga akan pernah habis di GCI. It's a brotherhood for a lifetime, and then the contribution in our time is never finished. I always have my past president from Singapore, Malaysia, even Korea. Now they are and then I'm proud to be a GCI. So I hope this election join GCI. If you are around politics and you want to join and learn from Alex, now he beginning to enjoy it. Maybe he wants to become 2 times as a president. Thank you. Good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya Pak Sigi mau bilang bahwa don't judge by the cover. Jadi ternyata di sini ada di mana-mana dan memang kaderisasi itu menghadirkan tokoh-tokoh leader yang unggul. Aku nantikan kamu menikmati dirimu untuk dapatkan dalam sudah ku sadari waktu katakan dirimu mengejar supaya kau jadi masyarakat. Aku ingin siapa tahu kita bersama jalan. Aku kenal, ayo ajak aku jalan. Siapa tahu aku jalan.
Terima kasih. Dari senang sekali saya bapak ibu berada di sini bisa menyanyi untuk bapak ibu semua. Next song saya akan bawakan lagu ini ada lagu Jawa. Lagu ini sangat terkenal sekali dulu waktu masih kecil. Saya dan mungkin bapak dan ibu pernah menyanyikan lagu judulnya Kedok. Sore-sore ayo konco ibu nyanyi selesai. Terima kasih. Luar biasa sekali. Kita beri aplaus yang meriah dulu khususnya kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kita masih ada beberapa sesi lagi, yaitu hiburan. Kita masih punya orkestra. Mari kita tolong bisa dapat ya dibuka jalannya untuk Pak Wakil Gubernur. Ya, oh ya, Pak Gubernur kita dulu ke nama. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari International TV. Protokoler aja di sini. Yaitu Bak masuk Bapak. siap-siap. Oke. Sini ya. BNP. Kenapa nggak jadi taksi air? Taksi air, Pak. Ternyata Banjir Kanal Timur itu dirancang tidak memikirkan waterway. Makanya sebenarnya sayang sekali. Jembatan-jembatannya itu kaki-kakinya itu tidak mungkin dilewatin. Lo perhatikan itu. Terus dia ada beberapa trap yang turun. Jadi dia rancang waktu air tinggi itu bisa masuk. Nah, saya juga kaget. Jembatan-jembatan juga baru saya ingat waktu saya lewat itu juga terlalu sempit kakinya gitu.
sayang sebetulnya. Kita punya banjir kanal timur tapi nggak bisa dilayari. Yang bisa dilayari cuma banjir kanal barat malahan sebetulnya sebagian. Bapak lihat sendiri atau ada? Saya pernah lihat, tapi saya nggak gitu perhatiin. Jadi waktu saya bicarakan, ternyata tidak bisa. Maksudnya kita mau ubah hanya untuk ambulan, memakai jalur sepeda ke terpaksa darurat. Atau yang lainnya laut. Laut cuma kita lagi pikirkan perpotongan dengan kapal-kapal di Tanjung Priok tadi ya. Sekarang pada ilegal sebenarnya. Rutenya kan tidak ada. Ya kita kan pelajari bisa atau tidak. Kalau bisa ini menarik. Jadi kalau dari Marunda ke Muara Baru itu ya cepat. Saya pun bisa ke Marunda sering-sering lewat Pantai Mutiara naik dari jet ski. Kalau yang TV sama kulkas Pak, kenapa nggak bisa kan sebelumnya? Jadi bukan, kita tidak akan sediakan, tapi nanti kita tidak bisa pakai dana darurat. Dari APBD itu? Tidak bisa. Karena itu hanya urusan dengan ya tempat tidur bisa, ya, gas masih bisa. Karena TV sama kulkas dianggap bukan kebutuhan. Sehingga tafsiran saya mengatakan TV kulkas sudah kebutuhan orang di Jakarta gitu. Karena nggak bisa lagi rumah hidup tanpa kulkas dan TV sebetulnya. Tapi BPKP menafsirkan itu bukan. Ya sudah, kalau bukan. Itu atas ini. Tapi kita selalu ada pendampingan BPKP. BPKP memang tidak, ya kita tidak berani. Nanti bisa masuk penjara semua. Itu Pak yang semacam ancaman kepada dinas PU yang kemudian tidak bisa memperbaiki jalan yang rusak habis hujan ini. Nanti kita lapor Pak Gubernur aja. Artinya itu memang bisa dilakukan. Kalau mencopot dari kepala dinas ya pasti bisa. Ya, Gubernur. Pak, sedikit soal yang GCI ini Pak. Tadi kan Bapak di atas kalau ininya justice keadilan sosial. Apa yang bisa dilakukan organisasi sosial Pak untuk akhirnya tadi nggak menjadi bantuan sosial tapi menjadi keadilan sosial? Itu tadi kita bisa di segala bidang. Anda sebagai pengusaha, Anda sebagai organisasi, Anda sebagai pejabat, ya harus mewujudkan itu. Jadi membangun sistemnya itu Pak ya? Membangun sistem. Termasuk kebijakannya kan? Iya, kalau kita memang kita bisa melawan korupsi, bisa melawan ketidakadilan, macam-macam. Ya akhirnya juga salah satunya lahan tadi. Ya. Makasih Pak ya. Satu foto Pak. Bisa nggak? Lampunya masih pinjam. Ya. Kamu bisa lampunya Pak. Lampunya. Bagus. Maju apa jual? Oke. Iya. Ayo. Pak. Pak. Ayo ya.